tidak pulang dengan kosong, kami tidak pulang dengan hampa, tetapi kami pulang dengan membawa Kristus di dalam hidup kami sebagai harta yang indah, yang luar biasa, yang bekerja di dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, telah tiba saatnya untuk kami dengar firman-Mu. Berkenanlah Tuhan berbicara, menyatakan apa yang menjadi pesan maksud-Mu buat kami, sehingga kami semua diberkati, dikuatkan oleh Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Jam pemberitaan sepenuhnya kami taruh dari awal, pertengahan sampai akhir. Roh Kudus ambil alih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan semua kita yang siap diberkati bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Tuhan berkati kita sekalian. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, luar biasa, Tuhan baik. Malam ini kita boleh kembali jumpa di malam yang kedua untuk kita sama-sama berbakti, memuji, menyembah, dan juga mendengarkan firman Tuhan tentunya. Mari saya mau mengajak kita membaca satu teks firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama akan menjadi nats atau teks pembuka buat kita sekalian yang hadir pada malam hari ini. Roma 8 ayat yang pertama. Kalau sudah menemukan katakan amin. Baik, Roma 8 ayat 1. Oke, sama-sama kita akan membaca ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikian sekarang tidak ada penghukuman, dikatakan, bagi siapa? Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau kita membaca Roma 8 ini ayat 1, kita menemukan ada dua hal penting yang mau Rasul Paulus seberangkan buat kita. Hal penting yang pertama adalah dia memberikan informasi buat saudara dan saya, bahwa kalau Yesus Kristus itu ada di dalam hidup saudara dan saya, maka pasti kita semua tidak ada di dalam penghukuman. Amin. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu informasi yang pertama. Yang kedua, di dalam teks ini Rasul Paulus juga sedang memberitahu kepada kita tentang kerinduan atau keinginan atau kemauan Tuhan buat setiap manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Apakah kerinduan Tuhan? Kerinduan Tuhan adalah setiap orang tidak ada di dalam penghukuman, dan kerinduan Tuhan adalah semua orang boleh ada di dalam Kristus Yesus. Itu kerinduan Tuhan. Itu adalah kasih Allah yang begitu besar. Nah, ini dua hal yang kita bisa perhatikan di dalam firman Tuhan ini. Nah, informasi yang pertama dari kitab Roma pasal 8 ayat 1, bahwa di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Ini adalah sebuah kabar sukacita, kabar gembira, kabar yang tak dapat ditandingi dengan kabar apapun. Kalau saudara dapat kabar sembuh dari sakit, saudara senang atau tidak? Senang. Kalau saudara dapat kabar dapat uang 1 miliar, saudara senang atau tidak? Senang. Itu bukan senang lagi, beta melompat ini hari. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Tetapi ada satu kabar yang lebih indah dari sekedar uang 1 miliar. Ada satu kabar yang lebih luar biasa dari sekedar sembuh dari sakit, dari sekedar mendapat berkat apapun yang ada di dunia ini. Kabar itu adalah saudara dan saya tidak ada di bawah penghukuman. Yang dimaksud dengan penghukuman tidak lain adalah api neraka, tidak lain adalah kematian kekal, kebinasaan. Tetapi di dalam Kristus ada informasi
terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara, informasi ini seharusnya kita tangkap. Ya. Saya ulang lagi, tadi saya bilang kalau saudara dapat kabar sembuh dari sakit, misalnya ada orang datang lalu bilang begini, mari datang ke Kuan Fatu, ya, karena di Kuan Fatu ada pengobatan gratis, sakit apapun akan sembuh. Wah, itu semua kita lari-lari pi karena rindu sembuh dari sakit. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau di Kuan Fatu dikasih informasi, di Kuan Fatu ada informasi bilang begini, semua datang karena ada pembagian uang, satu kakak dapat 10 juta. Kira-kira siapa yang tidak mau pi? Hah? Ini hari botong ajak satu isi rumah botong jalan semua. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi ada begitu banyak orang Kristen yang tidak mendengarkan informasi penting ini, bahwa kalau saudara ada di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Kalau saudara ada dalam Kristus, maka saudara dan saya pasti selamat, tidak akan binasa. Itu kabar yang lebih indah dari segala kabar yang ada di dalam dunia ini. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya Alkitab memberikan kepada kita jaminan kepastian tentang keselamatan di dalam Yesus. Itu banyak ayat. Misalnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan ayat ini, Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Kisah 4 ayat 12, silakan. Kisah Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Itu ayat bilang, tidak ada nama lain yang olehnya kita selamat. Jadi kalau ada informasi berita tentang keselamatan di dalam Yesus, kita mesti bersyukur, karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Dan keselamatan yang Yesus berikan itu permanen. Keselamatan yang Yesus berikan itu tidak akan hilang. Keselamatan yang Yesus berikan itu tidak bisa direbut oleh siapapun. Yohanes 10 ayat 28. Perhatikan teks ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28. Lihat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, silakan. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Ya, 28-29, silakan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara lihat ayat 28 bilang bahwa aku memberikan hidup yang kekal. Yesus kasih sorga kepada kita, dan dikatakan mereka yang sudah dapat hidup kekal itu, mereka pasti tidak akan, saudara garis bawah itu kalimat lagi, binasa. Jadi orang kalau terima Yesus sungguh-sungguh, itu dia dapat sorga. Itu bukan saudara 1-2 hari lalu itu sorga lari hilang. Orang itu tidak dapat sorga hanya 1-2 menit lalu itu sorga bisa lari hilang. Orang yang saudara terima Yesus Kristus sungguh-sungguh, di dalam Yesus sungguh-sungguh, keselamatan ada di dalam Dia untuk selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ada orang tanya begini, Pak Pendeta, tapi bagaimana? Ada yang kita lihat pertama dia bilang dia percaya, tahu-tahu dia tidak percaya. Berarti dulu dia selamat lalu sekarang dia tidak selamat. Sebenarnya dari dulu dia belum selamat. Dia pun percaya, itu percaya putar balik. Yesus belum masuk tinggal dalam depu diri. Karena kalau Yesus sudah ada dalam itu orang, tidak ada satu orang bisa rebut itu orang dari tangan Tuhan. Tangan Tuhan begitu kuat untuk menggenggam kita yang lemah ini. Bahkan setan sekalipun tidak bisa merebut saudara dan saya dari tangan Tuhan. Amin. 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 Makanya kita butuh informasi yang kedua, kerinduan Tuhan ini. Ya, Tuhan mau kita ada di dalam Dia.
Sebab kalau kita tidak di dalam Dia, mati kita. Kita pergi gereja setia-setia, tiba-tiba ada yang rebut kita. Kenapa? Karena saudara tidak ada Yesus di dalam kita. Kalau Yesus tidak ada dalam kita, percaya kita cuma tempel. Seperti baju yang kita pakai, seperti celana rok yang kita pakai, yang satu saat bisa terlepas, yang bisa ditanggalkan. Tapi kalau ada Yesus di dalam hidup kita, Yesus menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya, tidak ada keselamatan bisa hilang. Keselamatan itu akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu Rasul Paulus bilang, di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Maksudnya sekali lagi, supaya kita tinggal di dalam Yesus, supaya kita tidak boleh keluar dari Yesus. Yesus menyatakan kerinduan ini dalam Yohanes pasal yang ke-15. Lihat ayat yang ke-4 dibacakan buat kita. Yohanes 15. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus bisa bikin apa-apa. Saudara terkasih dalam Tuhan, di luar Yesus tidak bisa. Ya, saudara, makanya tadi malam saya sudah berbagi ayat dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang kedua. Roma pasal 10 ayat yang kedua, bahwa ada begitu banyak orang giat di dalam Tuhan, tapi dia sendiri tidak mengenal Tuhan dengan benar. Karena saya ulang, kalau Yesus tidak ada dalam botong hidup ini, botong pun Kristen ini ulang tempel sah. Botong akan jalan, mau botong sia-sia semua. Botong belum selamat, botong belum menerima hidup kekal, masih ada di dalam penghukuman, masih ada di dalam neraka. Saudara, makanya Yesus ini menjadi penting, menjadi sentral dalam hidup saudara dan saya. Makanya Yesus undang kita nih ulang-ulang kali. Yesus undang botong ini bukan satu kali, dobel-dobel, supaya botong respon dia. Undangan-undangan Yesus, misalnya Yohanes 3 ayat 16, itu undangan Tuhan tuh. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini undangan Tuhan. Tuhan bilang siapa mau percaya beta, ini Tuhan undang. Tuhan bilang siapa mau percaya beta, ayo, kamu tidak akan binasa. Lebih jelas lagi, Matius pasal yang ke-11 ayat 28 dan 29, itu juga undangan Tuhan. Ya. Matius 11 ayat 28 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara lihat, Yesus bilang, mari kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Kita semua ini letih lesu berbeban berat. Kita tidak bisa jalan sendiri. Kita butuh Yesus. Kita butuh Tuhan yang ambil alih seluruh hidup kita. Dia harus tinggal di dalam saudara dan saya, sebab hanya dengan Dia kita dapat melakukan segala sesuatu. Hanya di dalam Dia tidak ada seorang pun bisa merebut kita dari tangannya. Hanya di dalam Dia kita kuat. Hanya di dalam Dia kita menang. Hanya di dalam Dia kita akan melewati segala sesuatu. Hanya di dalam Dia tidak ada yang mustahil. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bilang samping kiri kanan, lu mau respon Tuhan pengundangan kok? Nah, persoalannya banyak orang mau respon. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, lihat ini ayat ya, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20 21. Baca. Kitab Wahyu pasal 3 20 21. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia
dan ia bersama-sama dengan aku. Lihat, aku berdiri di depan pintu, mengetok-ngetok. Ya, yang berdiri siapa? Saya ulang, yang berdiri siapa? Tuhan Yesus. Dia berdiri tengah kok, dia ada ketok pintu. Ada ketok pintu. Siapa pun pintu? Siapa pun pintu? Pendeta bukan beta, tetangga pun pintu. Be pun pintu sonet kena ketok. Ya saudara, kita pun pintu ada kena ketok. Saudara terkasih dalam Tuhan, dia ketok di mana? Kadang dia ketok di dalam kebaktian. Tetapi ada banyak orang waktu datang ibadah, dia tidak fokus. Tuhan ketok, tapi dia ada buka HP, main Facebook, WA, tidak jelas-jelas. Jadi Tuhan ketuk juga dia tidak dengar. Soalnya dia mata ada lihat di sini. Ya saudara, mana dia mau tahu dan Tuhan pun ketukan. Tuhan ada bilang, hai buka pintu teh masuk Tuhan. Ya saudara. Tapi dia sana mau buka. Has kau dia mata ada lihat ini barang nih. Sabaru Tuhan ketok pintu, mari ada. Ya saudara, Tuhan bilang, hai buka pintu tuh, hai buka. Ya saudara. Tapi dia ada tutup. Ya. Tupan rair Tuhan. Dia sampai di soe sana. Hanya dia pun tubuh yang ada di sini. Kaget-kaget pendeta bilang, amen, dijual amen. Yesus mau masuk ke mana? Saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus ada ketok. Yang lain Yesus ada ketok, maka dia bilang, hai dingin tak lalu Tuhan. Hai coba kayak omong cepat baik, kayak mau pipangkan api. Ya saudara, saudara terkasih dalam Tuhan, gara-gara lu pun dingin, Tuhan toki pintu, jadi lu dengar. Saudara ingat baik, banyak orang sekali lagi Tuhan sutoki pintu, ma dia dengar, Tuhan pun toki pintu. Dia sonde dengar, Tuhan pun suara, karena dia lagi batas sibuk. Karena dia lagi batas sibuk, karena dia lagi tidak serius mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang lain ada di rumah, Tuhan juga ada toki di pintu. Ya, saudara lewat apa? Lewat suara ini speaker. Ya. Tuhan toki kita pun pintu semua. Saudara yang terkasih, tadi saya berhenti di air situ sedikit yang mengalir itu. Ya saudara, saya ketemu satu bapak, lalu kemudian istri saya bilang begini, apa? Jangan lupa malam ada KKR. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu Tuhan yang toki di pun pintu. Dia bilang, oh kami sudah dapat undangan, tapi ini malam besok dapat lihat waktu muka juga. Saudara yang terkasih, ada begitu banyak orang yang tidak respon Tuhan mau masuk tinggal di dalam. Tapi dia pikir dia bisa kuat, dia bisa jalan sendiri. Itu tinggal tunggu waktu. Yudas Iskariot itu jalan bersama dengan Tuhan Yesus, tapi tidak pernah buka pintu untuk Tuhan Yesus. Ada banyak orang waktu itu juga alami mujizat-mujizat. Mereka tidak buka pintu untuk Tuhan Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan mereka semua meninggalkan Tuhan. Mereka semua tidak kuat. Setan tarik mereka, dan semua mereka binasa. Karena tidak ada manusia yang bisa bertahan kecuali dia ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Lihat di ayat Yohanes 2 ayat 24 mulai. Saudara perhatikan ini teks Yohanes pasal yang kedua ayat 23 mulai. Ya, 23 sampai 25. Bacakan buat kita Yohanes pasal 2. Ya. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Saudara lihat, banyak orang percaya dalam nama Yesus, tapi dong percaya ini Yesus tidak mau masuk tinggal di dalamnya. Padahal dong percaya Yesus, dong mengaku Yesus, tapi Yesus tidak mau mengaku mereka.
Kenapa? Karena Yesus kenal mereka. Ayat 25, silakan. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Tuhan tuh tahu botompu hati. Di depan manusia botom bisa munafik. Di depan manusia botom bisa putar. Tadi malam Memas omong, ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi di muka Tuhan, ini siapa bisa putar Tuhan? Tuhan dapat lihat botompu hati ini tembus. Botom boleh bilang percaya Tuhan. Tapi Tuhan kalau lihat botompu hati, sonde layak berkenan di hadapannya. Sonde buka hati, keras hati, dia tidak akan masuk tinggal di dalam hati. Karena itu Yesus pernah kasih perumpamaan begini. Dalam Matius pasal yang ke-13, ada seorang penabur yang menabur benih. Saudara, Yesus kasih 4 jenis tanah yang melambangkan atau memberikan simbol ciri hati manusia. Tanah-tanah itu memberi hati, ciri hati kita. Ada orang yang saudaraku disebut hati di pinggir jalan, tanah di pinggir jalan. Itu saudara, orang itu dengar firman, tapi firman itu segera dapat dicuri oleh burung-burung iblis. Gambarannya ya. Tidak bisa masuk karena tanah di pinggir jalan itu tanah yang sering diinjak-injak, airnya keras. Karena tanah itu keras, benih tidak akan bisa tumbuh. Coba saudara, ditanam jagung di jalan yang kita lewat tiap hari, ya, kira-kira itu jagung tumbuh ke sonde? Saudara terkasih dalam Tuhan, tidak akan. Burung yang totok, ayam yang totok buang, ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, itulah hati manusia. Ada begitu banyak orang, saudaraku, yang dikatakan oleh Matius 13 itu, ya, seperti tanah itu yang keras. Firman Allah tabur, firman Allah tabur, firman Allah ditaburkan. Tapi saudara, hatinya keras ke tanah di pinggir jalan. Akhirnya saudara terkasih dalam Tuhan, itu firman itu hilang, firman itu hilang, firman itu hilang. Tidak bisa bertumbuh di dalam hidup orang itu. Siapakah firman? Firman itu adalah Yesus sendiri. Firman itu adalah Yesus sendiri, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, karena itu ingat baik-baik, jangan punya hati seperti hati di pinggir jalan. Kalau Anda punya hati di pinggir jalan, benih tidak akan bisa tumbuh di sana. Firman tidak bisa tumbuh di sana. Hatimu keras, Tuhan kenal itu. Seperti dalam Yohanes 2 ayat 25 tadi. Dan Tuhan tidak mempercayakan dirinya, Tuhan tidak memberi dirinya kepada orang yang hatinya keras. Saudara terkasih dalam Tuhan, bilang samping kiri kanan, hati jangan keras. Hati jangan keras. Kasnoe hati. Kasihnya hati. Amin. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, hati itu mesti keselumbut. Tuhan cepat jamah, Tuhan cepat masuk. Ya saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Yang kedua, ada jenis tanah yang disebut dengan tanah yang berbatu-batu. Saudara, tanah berbatu-batu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini juga melambangkan hati manusia. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu pun tidak bisa bertumbuh, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu pun akan mati, ya. Saudara, ingat baik-baik, hati kita jangan seperti hati yang berbatu-batu. Jenis tanah yang ketiga disebut adalah tanah yang penuh dengan semak duri. Secepat saja, itu juga sama, dia tidak bisa bertumbuh karena semak duri akan menghimpit, lalu benih itu akan mati. Ayat itu mengatakan semak duri itu adalah kekhawatiran dunia ini. Semak duri itu adalah kekayaan dunia ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berapa banyak orang tidak bisa buka hati untuk Tuhan. Kenapa? Karena dia tiap hari hanya khawatir. Hei, ikut Tuhan ini betul kosonde. Jangan sampai botol ikut Tuhan mah botong tambah miskin. Botol ikut Tuhan ini betul kosonde. Jangan sampai botol ikut Tuhan tapi botong sone sembuh-sembuh. Botong pengusaha sone diberkati. Akhirnya dia ikut Tuhan tuh hanya cari-cari berkat-berkat. Akhirnya sudah dia tidak buka hati untuk Tuhan, dan Tuhan tidak bisa masuk tinggal di dalam hidupnya. Sebagian lagi saudara terkasih dalam Tuhan, hatinya itu dihimpit oleh semak duri karena kekayaan dunia. Jadi dia bilang, tidak pikir aja, itu sama sah, ya.
Kok beta suka ya na? Beta son pikir aja sampai uang banyak na. Beta son pikir aja tidak penting tuh Tuhan. Yang penting beta pu hidup sudah enak. Beta sehat, beta kuat, beta mau beli apa beta punya. Orang seperti ini Tuhan tidak bisa masuk tinggal di dalam hidupnya. Tapi kalau saudara mau Tuhan tinggal di dalam hidup saudara, milikilah hati yang seperti tanah yang baik. Tanah yang baik itu akan membuat saudaraku Tuhan masuk tinggal. Firman-Nya tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Dan firman-Nya akan bertumbuh dalam hidup saudara dan menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Amin. Amin. Tanya samping kiri kanan, lupung hati yang mana? Ya. Jangan sampai ada hati yang berbatu-batu di tempat ini. Jangan sampai ada hati yang seperti semak duri. Sebab itu tidak akan membuat Tuhan bisa masuk tinggal dalam hidupmu. Kalau Tuhan tidak bisa tinggal dalam hidup saudara dan saya, hidup kita ini kekristenan palsu. Karena itu betapa penting Tuhan tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Saudara lihat ini ayat Galatia pasal 2 ayat 20. Perhatikan teks ini. Ya, dibacakan buat kita. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus bilang hidup yang sekarang kuhidupi dalam daging bukan aku sendiri, tetapi Kristus diam di dalam aku. Amin. Amin. Cek dulu dengan diri masing-masing. Yesus ada di dalam hati kosong. Hah? Atau Bapak, saya ini kadang-kadang kumat, setan yang ada di dalam hati, itu lebih parah. Ya saudara, saya berharap saudara tadi sudah didoakan, dilayani, sehingga setan-setan sulari. Sekarang ini malam giliran Tuhan Yesus yang mau masuk tinggal di dalam hidup saudara. Amin. Amin. Setan-setan mesti keluar. Yang sekarang mesti tinggal dalam potong hidup adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang lain tidak boleh tinggal di dalam ini hidup. Yang hanya boleh tinggal di dalam ini hidup hanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah ini kita tidak boleh lupakan saudara terkasih dalam Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhan Anda dan saya bisa kuat. Hanya di dalam Tuhan kita akan lihat perkara-perkara besar. Hanya di dalam Tuhan. Tidak ada di luar Tuhan. Nanti saya akan memberikan beberapa contoh di dalam kitab suci apa saja yang Tuhan akan kerjakan kalau saudara biarkan Tuhan kuasai kita hidup ini. Ya. Apa saja kalau Tuhan sudah masuk, itu Tuhan kalau masuk itu akan nyata. Kita hidup itu akan kelihatan. Tidak bisa sembunyi. Karena potong hidup ini kecil, Tuhan besar dalam hidup kita. Tuhan luar biasa dalam kita hidup. Kita yang kecil, lalu datang oknum yang besar. Bagaimana yang kecil kelihatan, yang besar yang akan kelihatan. Makanya Paulus bilang, yang hidup sekarang ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Beri tepuk tangan terbaik dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang songgo-songgo atau orang yang suka bertapa, itu waktu lihat dia pemuka beda. Kenapa? Karena setan ada di dalam depu diri. Karena setan ada dalam depu diri, maka saudaraku seluruh hidupnya dikuasai oleh setan. Ya. Semua tingkah lakunya dikuasai setan karena setan berkuasa. Nah sekarang kalau Tuhan tinggal di dalam hidup kita, Dia ada dalam hidup kita, dan saya bilang Dia besar, Dia luar biasa. Kita kecil, masa kita yang kelihatan lalu Tuhan hilang? Pasti Tuhan yang akan kelihatan di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Makanya sudah lihat, yang pertama, orang kalau Yesus ada dalam depu diri, apa yang akan terjadi? Mari kita baca teks ini, 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Perhatikan. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari perhatikan, dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus atau Kristus ada di dalam dia, maka itu orang dikatakan
lalu, yang baru sudah datang. Amin. Amin. Tanya samping kiri kanan, yang baru sudah datang kok masih lama terus? Hah? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Yesus sudah ada dalam tempung hidup, maka yang baru datang, yang lama pergi. Yang baru datang, yang lama pergi. Karena Yesus ada di dalam kita. Karena Yesus tinggal di dalam saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi tidak mungkin orang di dalam Kristus dia tetap ciptaan lama. Tidak mungkin orang di dalam Kristus dia tidak menjadi ciptaan baru. Tidak mungkin orang di dalam Kristus dia tidak hidup di dalam kehidupan yang baru. Itu tidak mungkin. Orang di dalam Kristus pasti akan menjadi ciptaan baru. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau tanya kepada kita, bisakah kita menciptakan diri kita sendiri menjadi baru? Tolong jawab saya. Bisakah kita bikin kita pun diri jadi baru? Begini saja gampangnya. Ini apa namanya? Mimbar. Mimbar. Sekarang kita bilang begini, mimbar, berubahlah jadi keyboard. Kira-kira ini mimbar bisa berubah? Tidak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu kita menjadi ciptaan lama, ingat ya, waktu kita menjadi ciptaan lama, kita ini tidak bisa berubah menjadi ciptaan baru. Tidak bisa. Sama seperti mimbar ini. Kenapa mimbar ini tidak bisa berubah jadi keyboard? Karena mimbar ini benda mati. Saudara yang terkasih, mimbar ini benda mati, kayu yang tidak mungkin bisa berubah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, harus ada orang yang merubahnya ya. Kalau dia tidak dirubah, maka dia tidak bisa berubah. Kita yang ciptaan lama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak mungkin bisa berubah. Kenapa kita tidak bisa berubah? Karena kita juga mati dalam ciptaan lama. Lihat ini ayat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Efesus pasal yang ke-5 ayat 2. Ayat 1 dan ayat 2. Mungkin atau salah. Mari kita lihat dulu ya. Efesus 5 ayat 1 dan ayat 2. Sebab itu, Bukan. Efesus 2. Salah ayat. Sabar. Efesus 2. Baca. Ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Perhatikan teks itu. kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kamu dulu sudah mati. Maksudnya apa? Ini Paulus ngomong kepada jemaat Efesus, bahwa sebelum kamu jadi ciptaan baru, kamu ciptaan lama yang dulu, kamu semua mati. Gampangnya begini saudara, kalau ada mayat di kita pemuka sini, kita taruh jeruk nipis di depung mulut, kira-kira dia bilang begini kok sana, asam mayat ini, orang mati. Kalau dia bilang asam, lu pasti bangun lari memang, ya. Tidak mungkin mayat, lu biar taruh, lu atau lu pegang uang 200.000, baru lu bilang begini, uang, sama hati kok begini, hati, tidak bisa. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biar lu masak daging sei enak-enak atau renebon, ya, baru datang bilang begini, lu coba hirup bau enak nih, bau enak, ya namanya mati, soalnya bisa. Mau kasih uang, mau kasih apa, jeruk nipis, mau renebon, daging sei, yang namanya mati tidak bisa bikin apa-apa. Setuju? Amin. Lalu siapa yang bisa bikin kita hidup dari yang tidak bisa apa-apa itu bisa hidup? Lihat ayat itu. Saudara, ayat 2. Perhatikan ayat 3 sekarang. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ya, Paulus bilang dulu kami juga mati, model seperti itu. Terus, Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging ya, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat.
Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Ayat 4 dan ayat 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi kita yang mati, kita yang saudaraku tadi saya katakan ada di dalam dosa, kita yang tidak bisa buat apa-apa, dikatakan dalam ayat 4, oleh Allah yang penuh dengan kasih karunia menghidupkan kita. Siapa yang kasih hidup kita? Yesus. Siapa yang kasih hidup kita? Tolong jawab. Allah. Hah? Allah. Allah di dalam Yesus Kristus. Makanya kalau orang tidak terima Yesus, dia hidup atau dia mati? Mati. Kalau orang tidak terima Yesus, dia hidup atau mati? Jawab saya. Mati. Jawab lebih kencang. Mati atau hidup? Mati. Tanya samping kiri kanan, lu hidup kalau masih mati? Nah, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau orang Kristen, saya ulang ya, dia pun hidup itu tetap lama, ciptaan lama terus, tidak berubah-berubah, ya. Dia masih mati dalam dosa, kesalahan. Dia belum hidup meskipun dia sudah Kristen, itu tanda Yesus belum ada. Karena kalau Yesus ada, dia hidupkan orang. Kalau Yesus ada, yang mati karena dosa dibangkitkan bersama dengan Kristus menjadi ciptaan baru. Karena itu Paulus berkata, yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, bilang samping kiri kanan, ternyata gampang mau hidup di dalam Tuhan. Ya. Saudara, ada banyak orang bikin diri susah mau mati. Dia ini model kayak kayu mati, tapi dia mau jadi baik dari dia pun diri sendiri. Lu akan bisa. Ya saudara, cukup satu, buka hati untuk Tuhan masuk. Kalau Tuhan masuk, lu pun hidup jadi baik. Itu sah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena kalau tidak buka hati, mau rajin gereja, mau karmana pun Anda tidak bisa rubah Anda pun diri. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang bisa rubah kita pun hidup hanya Tuhan saja. Ada amin? Amin. Sekali lagi ada amin? Amin. Bilang samping kiri kanan, ternyata gampang. Ternyata gampang. Buka hati. Amin. Buka hati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada orang bilang begini, Bapak Pendeta ini susah berubah, bepung darah naik terus, sedikit-sedikit beta emosi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, gampang, buka hati, Yesus masuk, lu pun emosi lari hilang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Pendeta ini suka tersinggung, dikit-dikit tersinggung, tersinggung dikit-dikit. Nah, begitu saudara terkasih dalam Tuhan. Gampang, buka hati, Yesus masuk. Kalau Yesus masuk, lu pun tersinggung, itu adalah ciptaan lama. Lu pun tersinggung, itu adalah kematian karena kesalahan, karena dosa. Tetapi di dalam Yesus, dia menghidupkan saudara dan saya untuk menjadi ciptaan baru. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena itu saudara, orang di dalam Yesus, saya ulang lagi, pasti dia jadi ciptaan baru. Yang lama akan berlalu. Ya saudara, penjahat sekelas apapun, kalau dia sudah ada di dalam Yesus, jadi baik. Ya, saudara terkasih, contoh ke Paulus tuh, Paulus kan penjahat, tapi sudah lihat Yesus masuk dalam dia pun diri, dia jadi baik. Karena tadi dia mati, waktu jadi penjahat tuh mati secara rohani. Ya. Tetapi karena Yesus, dia hidupkan kita. Yesus dia bangkitkan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, jadi saya ulang lagi malam ini, sebenarnya gampang. Anda tinggal buka hati untuk Tuhan. Sederhana saudara, orang Kristen ini. Kalau buka hati selesai, tapi banyak kali kita tidak buka hati, kita usaha mati mampus. Ya.
Kita usaha dan kita punya kekuatan, kita pikir kita bisa jadi berubah, kita pikir kita bisa jadi baik, tidak akan pernah bisa. Efesus pasal 2. Next, baca ayat 8, ayat 9. Mari kita lihat teks itu. Ayat 8 dan ayat 9. Silakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Makanya orang di dalam Kristus kalau berubah, dia tidak bisa sombong. Karena dia tahu yang berubah dia bukan dia, Tuhan. Makanya orang di dalam Kristus tidak bisa lupa Tuhan. Kenapa? Karena yang jahat jadi baik itu hanya karena Tuhan. Makanya orang kalau dirubah oleh Yesus, dia akan mati-matian melayani Tuhan. Dia akan sungguh-sungguh iring Tuhan. Dia akan all out untuk Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu bukan dia pengusaha, bukan karena perbuatannya, bukan karena dia hebat, bukan. Tapi semua hanya karena kasih kemurahan Tuhan. Amin. 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 Makanya tidak ada orang sombong di sorga. Beta selalu omong, saudara terkasih. Sebab kalau ada orang sombong di sorga, bahaya. Begitu sampai di pintu sorga, PU jaga pintu sorga misalnya. Lalu PU tanya, kenapa lu datang di beta pu sorga? Lalu PU jawab, kok beta yang bangun gereja di apa di namanya? Abu Tabu. Kok betabu? Beta yang bangun itu kayak atap itu hari beta. Hayang kasper diri itu juga beta. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Tetapi tidak ada orang yang akan berkata begitu di depan pintu sorga. Semua akan berkata karena Tuhan yang membangun. Karena Tuhan, karena dia tahu kalau bukan Tuhan dia ada di mana, di Basmuti Pungpilai, ya, di Keletunan Mangkali, ya, atau di mana saudara terkasih, di Kele lagi, di apalagi Pope dan lain sebagainya. Tapi Tuhan, karena Tuhan, makanya tidak ada orang sombong di surga. Semua akan jadi orang-orang yang tahu diri, karena tidak ada orang yang selamat, tidak ada orang yang berubah, tidak ada orang yang menjadi ciptaan baru kalau bukan Kristus yang bekerja di dalam hidupnya. Amin. 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 Yang kedua, saudara, ini ciri yang kedua. Kalau Yesus kita biarkan dia ada dalam botong hidup, apa yang akan terjadi dalam botong hidup? Saya ulang, botong yang hidup lama jadi baru. Sekarang yang kedua, kalau Yesus ada dalam botong hidup, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada satu perkara di dalam ini hidup yang tidak bisa terselesaikan. Saya ulang ya, tidak ada satu perkara di ini hidup yang tidak bisa terselesaikan kalau Yesus ada dalam botong hidup. Ya. Mau masalah apa sah? Lu masalah mau berat model apa? Kalau Yesus ada dalam botong hidup, kita akan menang terhadap masalah itu. Saya mau tanya malam ini, siapa yang tidak ada masalah? Tolong angkat tangan. Ada? Oh ternyata semua ada masalah habis. Saudara, kita semua ini ada masalah, termasuk beta yang ngomong ini juga masalah banyak. Tapi saudara, kenapa kita bisa kuat, kita bisa teguh? Itu karena ada Tuhan dalam botong hidup. Kalau sudah ada Tuhan, botong rasa kayak mau gila, saudara terkasih dalam Tuhan. Rasa kayak mau bunuh diri ada. Ya karena Tuhan tidak ada. Tapi kalau Tuhan ada dalam botong hidup, botong sudah akan rasa mau bunuh diri. Karena kau percaya Tuhan lebih besar dari masalah kita. Tuhan lebih besar dari kesulitan kita. Tuhan lebih besar dari apapun yang kita alami. Dia Allah yang melampaui segala-galanya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Lihat teks ini, Roma 8 ayat 37 mulai dibacakan buat kita. Perhatikan. Roma 8 ayat 37. Perhatikan sudah terkasih dalam Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ya. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sudah lihat. Dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang. Kenapa Rasul Paulus bilang dia bisa lebih daripada pemenang? Lihat ayat 31 dan 33. Perhatikan. Ya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau
di pihak kita? Siapa yang lawan kita? Itu ayat bilang, ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Siapa yang bisa gugat orang-orang pilihan Allah? Allah membenarkan mereka. Siapa yang bisa hukum kita? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya tidak mungkin orang Kristen atau anak Tuhan sejati, Yesus ada tinggal di dalam hidup kita, lalu kita tidak menang terhadap masalah, kita tidak menang terhadap persoalan hidup, kita kalah dengan situasi yang ada. Itu tidak mungkin, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Saya temukan di daerah-daerah yang sulit, banyak orang tinggalkan Yesus. Ya. Banyak orang tidak mau akui Yesus sebagai Tuhan, hanya karena masalah-masalah kehidupan. Dia lupa, dia sebenarnya belum buka hati untuk Yesus masuk. Kalau Yesus masuk dalam debu hidup, saya ulang, itu masalah kesulitan ekonomi kah, keuangan kah, rumah kah, tempat tinggal kah, apapun, tidak bisa memisahkan orang itu dari kasih Kristus yang besar. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak tahu saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan sampai di kemudian hari saya lihat jalan terlalu sulit, saudara. Ya. Dan kalau kesulitan seperti ini, ada orang-orang tertentu yang mau memanfaatkan kesulitan dengan menawarkan banyak hal untuk saudara dan saya. Karena itu saya ingin wanti-wanti memang. Saya ingin saudara menyampaikan kebenaran ini supaya saudara jangan main-main. Buka hati untuk Tuhan. Karena kalau hati saudara tidak dibuka, dengan kondisi yang semakin parah, orang bisa jual Tuhan. Orang bisa tinggalkan Yesus. Orang bisa tidak setia kepada Kristus hanya karena sumbangan. Satu kalau datang tawar ini itu, saudara, wih bahaya. Ya. Orang tidak akan punya pendirian kalau hidup ini hanya karena sumbangan. Itu tidak akan ada pendirian. Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena kita rasa kita tidak mampu, kita hanya harap orang, kita hanya harap orang. Jangan jadi Kristen model begitu. Saudara, kita pun Tuhan besar. Amen. Dia pemilik alam semesta. Langit punya dia, bumi punya dia. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia pasti memperhatikan anak-anaknya. Amin. 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 Saudara, mau berapa banyak contoh kasus yang kita bisa temukan di dalam Alkitab. Bangsa Israel jalan 40 tahun di padang gurun. Demu sepatu sone lapuk, demu pakaian sone rusak. Tuhan pelihara. 40 tahun, bukan 1 hari. Saudara terkasih dalam Tuhan, Elia ada di sungai Kerit, sungai kering. Tuhan bilang pergi di Sarfat, ada janda di sana. Itu janda semua mati, tapi Tuhan bikin mujizat dari segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Saudara terkasih, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan mampu memelihara hidup kita. Dia Yesus Tuhan, Allah yang luar biasa. Dia pemilik kehidupan ini. Amin. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, datang pada Yesus. Kalau kita datang pada Yesus, masalah berat akan menjadi ringan. Kalau kita datang kepada Yesus, Dia pikul semua beban hidup kita. Makanya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak lagu dari Kidung Jemaat yang mengajarkan kepada kita untuk datang cari Tuhan. Seperti ada lagu yang mengatakan, suaramu ku dengar memanggil diriku. Ya, di bait yang kedua dikatakan begini, saudara, apa? Nah, itu sudah terkasih dalam Tuhan. Kendatiku lemah, tenaga kau beri. Ya, waktu kita lemah, siapa yang kasih kita tenaga? Tuhan. Ya. Waktu masalah berat, yang kasih kita tenaga siapa? Tuhan. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, malam ini saya ingin sampaikan, buka hati untuk Tuhan. Kalau saudara buka hati untuk Tuhan, masalahmu menjadi ringan. Dan saudara bisa terus setia kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Amin. Saudara terkasih, jangankan saya tadi bicara di luar kekristenan, di dalam kekristenan juga sekarang banyak orang yang tawar dengan hal-hal duniawi seperti itu. Lu iku beta, padahal ajaran sesat, ajaran palsu, ajaran yang tidak alkitabiah. Tapi karena dia bilang, kalau lu iku beta, beta tiap bulan kirim. Yang penting lu kasih rekening. Saudara,
Hai kita PRD Malele. Padahal ajarannya bukan Alkitabiah. Saudara terkasih, ya, ingat jangan. Prinsip kita Yesus, bukan prinsip kita orang. Tuhan bisa pakai siapa saja. Ya saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja. Karena itu percayalah, kalau kita punya Yesus, tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Di mana saja Tuhan lihat. Saya mau tanya, Tuhan ada di ini tempat atau tidak? Ada. Kalau Tuhan ada, Anda jangan takut. Ya saudara, bupati memang mungkin tidak pernah datang, apalagi gubernur mungkin tidak pernah datang, tapi Tuhan ada di tempat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, kiranya malam ini Tuhan tolong kita semua buka hati dengan sungguh. Biarkanlah Tuhan masuk tinggal dalam hidup saudara. Kalau Tuhan ada dalam hidup saudara, saya ulang lagi, kita akan dihidupkan. Keselamatan menjadi bagian hidup kita. Kita yang tadi jelek jadi baik. Kita yang tadinya dosa, penuh dosa, akan dihidupkan menjadi ciptaan baru. Yang kedua, kalau ada Yesus dalam hidup kita, tidak ada beban yang berat. Karena di dalam Dia kita akan melihat kemenangan lepas kemenangan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Mari pemain keyboard maju ke depan. Kita mau syukuri firman Tuhan pada malam hari ini. Suaramu kudengar memanggil diriku. Kita naikkan ini pujian dan kita akan berdoa bersama-sama. Kita mau syukuri firman Tuhan. Haleluya.